Kalau sudah kesalahan kecil, diampuni juga. Yang besar, diampuni juga. Lebih besar, diampuni juga. Dan hampir semua dosa, sepanjang belum meninggal, mau diampuni juga. Dengan semua tawaran ini, Anda belum mau bertobat juga. Anda butuh sifat apa lagi? Ini yang berbahaya. Maksiat. Yang dilakukan karena lupa, atau karena salah. Kebanyakan seseorang menjadi beban dalam kehidupannya, sehingga merubah sifat dan sikapnya, diantaranya maaf ketika dia berbuat kesalahan atau bahkan yang melahirkan dosa. Perhatikan keterangan Qur'annya. Satu, khata. Yang kedua, dhambun. Turunannya dhunubun, Masya Allah. Turunannya lagi dhunubun ma'adzulmi. Turunannya lagi, perhatikan betul ya. Selanjutnya al-israf. Ini poin. 1, 2, 3, 4, 5. Satu khata. Khata itu kesalahan yang dilakukan walaupun belum tentu di balik kesalahan itu mengandung dosa. Secara umum, ada yang mengandung dosa, ada yang tidak sama sekali. Jadi dia salah tapi belum tentu berdosa, cuman tetap salah. Ya. Waktu sholat zuhur jam berapa? Ayo silakan cari itu di atas kalau ketemu. 11:54. Untuk sholat jam 1 misalnya, jam 13. Salah tidak? Salah, karena yang benar sholat sesuai dengan waktunya. Ya, perintah Qurannya kan begitu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas shalawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu sholat. Tunaikan dengan khusyuk. Ya, ingat kalimatnya, Nabi senang dengan orang yang sholat tepat pada waktunya. Dipanggil jam 11:54, Anda sholat jam 1. Salah tidak? Salah. Dosa tidak? Belum tentu. Jangan disimpulkan dulu. Salah sih iya, dosa belum tentu. Barangkali Anda terjebak dalam kemacetan yang belum bisa tunaikan pada saat itu. Nggak ada tempatnya. Atau pakaian sedang kena najis, belum dibersihkan dan sebagainya. Dalam keadaan demikian, kesalahan ini teman-teman sekalian, belum tentu juga ditafsirkan dengan sesuatu yang mengandung dosa. Walaupun dia tetap salah. Nah, kesalahan semacam ini Allah berikan sifatnya untuk menghapuskan hal-hal semacam ini, sehingga tidak mengandung dosa dan tidak dicatat sebagai sebuah kesalahan yang akan diperlihatkan di akhirat nanti. Sifatnya disebut dengan al-afwu. Al-afwu. Tapi kalau sudah menjadi dosa, misal zuhur 11:54, sholat, Masya Allah, masih sampai jam, misal saja ya, Anda kerjakan jam 3 misalnya, jam 15:12, asarnya jam 15:13. Dengan harapan begitu selesai zuhur langsung asar, ya kan? Sengaja meninggalkan sholat karena pekerjaan tertentu, bisa menunaikan di awal waktu, cuma dia sengaja tinggalkan. Salah tidak? Dosa tidak? Dosa. Kalau sudah ada dosanya, maka berubah kalimatnya dari khata menjadi dzambun namanya. Dzambun ini. Maka Allah turunkan sifat untuk bisa mengampuni orang punya dosa seperti ini, namanya ghafir. Ghafir. Makanya ghafir dipasangkan dengan dzambun di Quran surah 40 ayat ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah yang mengampuni orang yang pernah berbuat salah, ada dosanya di situ. Tayyib, mohon maaf, sudah dia tidak sholat, ngajak orang lain gak sholat. Mana ki? Masjid sholat. Sholat nomor 2, nomor 1, tuh ada menu baru. Masya Allah, geser ke sana, berangkat, ditunda waktu sholat sengaja. Padahal dia bisa kerjakan sholat dulu. Dosa tidak? Salah tidak? Maka bertambah kesalahannya, bukan cuma untuk pribadinya, tapi menyebabkan orang lain berbuat salah juga. Maka dari dzambun turun jadi dzunubun. Dzunubun. Maka Allah turunkan sifat yang selanjutnya disebut dengan Ghaffarun. Ghaffar. Fokus. Nabi Nuh alaihissalam di Quran surah Nuh itu ayat ke-10, ketika mengatakan pada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bukan ghafira, tapi ghaffara. Saya katakan pada umatku, kalian cepat bertobat kepada Allah, istighfar. Sungguh Allah itu ghaffara, bukan ghafira. Lihat, kenapa Nabi Nuh mengucapkan kata ghaffara? Untuk memberikan kesan bahwa umatnya sudah mulai banyak dosanya. Bukan cuma 1-2, sudah mulai mau melempari, sudah mulai mau mengotori, sudah mulai mau menyakiti. Sehingga itu kalimat yang mengatakan ghaffara, seakan-akan beliau katakan, maaf, ya dosa kalian sudah semakin banyak, tapi Allah Maha mengampuni dosa kalau kita mau kembali. Sudah tidak sholat, ngajak orang lain gak sholat, maaf, membicarakan yang sholat. Suatu nomor 2,
ini nomor satu menu baru. Mereka mah terlampau soleh lah. Dari kemarin juga begitu kebiasaan. Saya amati begitu aja tiap hari. Si Ahmad aja nggak begitu. Misalnya terus semua dibicarakan. Menghambat orang sholat, membicarakan yang sholat, sudah muncul dosa baru. Dzunubun ma'adzulmi. Saking sayangnya Allah diturunkan sifat yang selanjutnya. Ghafur. Ghafur. Terakhir. Mohon maaf. Sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, membicarakan orang sholat, Masya Allah, berbuat maksiat juga. Begitu menu baru diminta, dihidangkan, ternyata ada menu-menu yang haram juga. Ada minuman haram, ada sebagian makanan haram dan sebagainya. Bertumbuhlah kemudian dosa-dosa ini berkumpul di situ. Kalau berkumpul keseluruhannya, sifatnya berlebih dari yang standar biasanya, maka mohon maaf, kalimat berubah menjadi israf. Israf itu berlebihan. Antum prasmanan itu berapa kadar makannya? Jatah makannya berapa kalau prasmanan? Prasmanan, antum ngambil sekali kan, makan. Ini 3 kali, Masya Allah masuk. Rombongan berikutnya, masuk lagi, ngambil lagi ya. 3 kali, 4 kali, itu israf namanya. Berlebihan. Ada orang israf dalam dosa. Gibah juga, mohon maaf, mencela juga, fitnah juga, mencuri juga, minum juga, macam-macam juga. Maka ini sudah tak terlukiskan berlebihan. Tapi bagi orang seperti ini pun, Masya Allah, Allah dengan sifatnya masih menginginkan dia untuk kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bebas dari semua dosa ini. Maka diturunkan sifat yang terakhir namanya Rahim. Quran surah 39 ayat 53. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang merasa banyak dosanya dalam kehidupan. Ayo, sampai pesimis dia dan sebagainya. Gak usah pesimis, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu banyak dikisahkan, ada orang-orang banyak berbuat salah, sampai membunuh 100 orang, pernah mabuk juga, pernah macam-macam, dan tak terlukiskan. Tapi dia mau kembali, dibuka pintu hidayah, ketika bertobat, baru berjalan meninggal dunia. Turun ayat bahkan di situ untuk mengisyaratkan. Quran surah keempat ayat 100 itu. Diterima ibadahnya, bahkan surga dijanjikan untuknya. Ini poinnya. Nah sekarang persoalannya, kalau Anda mau kumpulkan ini dalam kalimat, untuk memohon ampunan, lihat kalimatnya. Ketika Anda memiliki rasa khata', maka lawannya apa tadi? Al-afu. Anda katakan wa'fu anna. Rahim, kalimat permohonannya warhamna. Masya Allah. Tiga-tiganya muncul di sini. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Perhatikan teman-teman sekalian, lihat sini. Ketika Anda akan tidur, boleh jadi dalam masa-masa itu ada sentuhan dalam jiwa kita. Dalam suasana yang tenang itu tiba-tiba masuk. Kamu nih mau sampai kapan perilaku begini? Kamu salah, kamu berbuat dosa dan sebagainya. Dari sini, perhatikan betul. Ketika Anda membacakan ayat ini, Anda mengatakan wa'fu anna, coba koreksi sampai malam itu berapa kesalahan Anda perbuat, walaupun belum tentu ada dosanya. Ketika waghfir lana, nih rasakan nikmat ini. Anda pernah berbuat dosa apa saja? 1, 2, 3, 4, minta ampunan, tangisi oleh Anda. Warhamna, dan Allah membuka peluang pada Anda yang merasa banyak dosanya, tak terlukiskan, dan mungkin Anda merasa suatu saat akan meninggal, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jangan putus asa, sebut namanya. Ini warhamna, mintakan. Sekarang lihat, kalau sudah kesalahan kecil diampuni juga, yang besar diampuni juga, lebih besar diampuni juga, dan hampir semua dosa sepanjang belum meninggal mau diampuni juga. Dengan semua tawaran ini Anda belum mau bertobat juga, Anda butuh sifat apa lagi? Dosa kecil, ayo saya ampuni. Menengah, saya ampuni. Dosa berlebih pun saya ampuni, kata Allah. Saya turunkan sifat yang paling pamungkas. Dengan semua sifat ini, Anda belum mau juga bertobat, Anda butuh sifat apa lagi supaya Anda mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu saat-saat sebelum tidur, itu yang paling menenangkan untuk menghadirkan kalimat-kalimat itu. Karena orang kalau suasana malam lebih tenang keadaannya. Coba hadirkan. Sehingga dengan keadaan itu, dia kita kembali baik, lalu Anda katakan, Anta maulana, ya Allah, Engkau yang menguasai kami. Kalau kepada penguasa yang mengendalikan kami saja dosa kami tidak diampuni, lantas kepada siapa lagi kami mohon ampunan? Dan Anda mohon kepada Allah, fansurna 'alal qaumil kafirin, dan mohon jaga saya ya Allah setelah saya bertobat ini, besok kalau saya hidup lagi, saya tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang menyimpang sehingga menjauh lagi dari ketentuan Engkau.